Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Abang, Kakak sekalian. Bertemu kembali dengan saya Rizka Tiani Mukti untuk menyampaikan Learning Point PLDP 3 pendukung bisnis angkatan 16 modul kedua yaitu manajemen bisnis. Di mana dalam modul kedua ini kita akan mempelajari mengenai materi basic problem solving dan juga decision making, kemudian ada materi sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM, dan juga plantation management. Masing-masing materi akan saya rangkum menjadi 3 poin pembelajaran utama yang dapat menjadi bekal pembelajaran bagi kita. Baik, mari kita mulai dari materi yang pertama. Kita akan menyampaikan mengenai problem solving dan juga decision making. Pada poin pertama untuk basic problem solving dan juga decision making, di sini kita akan membahas mengenai 3 perspektif dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu rational decision making. Ini merupakan pengambilan keputusan yang paling ideal, di mana kita mengambil keputusan secara logis dan berusaha memaksimalkan nilai-nilai yang ada. Tapi kenyataannya, kita jarang punya waktu dan informasi yang lengkap untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga muncullah perspektif yang kedua, yaitu bounded rationality, di mana kita menyederhanakan masalah dan mengambil keputusan yang cukup memuaskan, bukan yang paling sempurna. Dan perspektif yang ketiga yaitu adanya intuitive decision making, di mana dalam intuitive decision making ini keputusan itu berdasarkan kepada pengalaman, nilai, dan firasat. Ketiga-tiganya sendiri dalam perspektif ini dipengaruhi oleh perbedaan dari masing-masing individu. Jadi ada juga keterbatasan organisasi tempat kita bekerja dan juga perbedaan sudut pandang dari masing-masing orang yang mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini semua perspektif yang ada tidak ada yang salah ataupun yang benar, karena semuanya tergantung kepada situasi atau permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem thinking dan juga sikap problem solver. Sebagai seorang problem solver yang andal, itu tidak melihat masalah secara sepotong-sepotong, tetapi kita melihat suatu permasalahan itu secara keseluruhan. Sehingga kita akan melihat pola perubahan yang terjadi untuk dalam permasalahan itu tuh seperti apa. Sehingga nanti kita mencari problem solving yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, melihat secara utuh suatu pola perubahan dalam suatu kejadian itu disebut dengan system thinking. Di mana dalam problem solver ini, system thinking ini sangat diperlukan begitu ya, sehingga seorang problem solver itu memiliki sistem thinking yang teratur ataupun tertata. Nah, seorang problem solver itu juga memiliki sikap-sikap tertentu, yaitu diantaranya mereka harus objektif, analitis, kreatif, berani, sabar, dan juga memiliki komitmen. Nah, di kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman yang pernah kita hadapi, kita biasanya mudah menyerah begitu ya, ketika di tengah jalan kita menghadapi suatu masalah yang rumit. Nah, inilah yang membedakan problem solver yang handal dan juga problem solver yang biasa saja atau baru saja menghadapi suatu permasalahan. Kemudian untuk poin yang ketiga yang didapatkan sendiri dalam um, kerangka bekerja dalam menentukan penyelesaian masalah, kita ditentukan oleh 4 langkah gitu ya, yang biasanya langsung dipakai. Di mana di sini kita dimulai dari mengidentifikasi masalah, lalu selanjutnya mencari penyebabnya apa. Biasanya yang dipakai di sini kita menggunakan teori-teori seperti fishbone diagram, Pareto, 5Y, dan juga survei. Setelah itu kita baru masuk ke alternatif solusi. Misalnya kita lakukan seperti dengan brainstorming dan juga teknik Scamper dengan mempertimbangkan kriteria mutlak dan kriteria yang diinginkan. Jadi yang mutlak itu yang pasti terjadi dan juga yang ingin terjadi itu seperti apa. Dan yang terakhir, biasanya kita akan menyusun rencana tindak lanjut, sekaligus mengantisipasi persoalan potensial yang mungkin muncul. Jadi mitigasi resiko dan juga tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa. Nah, itu ditetapkan di dalam 4 langkah problem solving terstruktur. 4 langkah ini terlihat sederhana, tapi bila dijalankan dengan disiplin dan juga
tepat begitu ya, hasilnya akan jauh lebih terstruktur dibanding kita menebak-nebak ini. Solusi yang tepat untuk permasalahan ini apa ya? Sehingga pada materi yang pertama ini, semua permasalahan itu sebaiknya dipikirkan dengan matang, begitu ya. Kemudian, um, bila diperlukan kita melewati 4 langkah untuk dapat menyelesaikan problem solving sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang lebih terstruktur. Baik, demikian. Selanjutnya kita akan masuk ke materi 2. Materi kedua dari modul kedua kita tentang manajemen bisnis di sini yaitu tentang sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau biasa kita singkat dengan SPPM. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen ini biasanya terkait dengan pengambilan keputusan yang lebih kepada organisasi. Kalau sebelumnya materi sebelumnya terkait dengan pengambilan keputusan secara pribadi atau individu, nah kali ini akan membahas mengenai bagaimana suatu perusahaan atau organisasi merencanakan dan juga mengendalikan jalannya bisnis perusahaan. Baik, untuk materi kedua ini masih sama, kita akan mengambil dalam 3 poin besar dalam menyajikan learning point dari materi SPPM ini. Baik, poin yang pertama kita akan membahas peran SPPM atau sistem perencanaan dan pengendalian manajemen ini sebagai sistem yang terintegrasi. SPPM sebagai sistem yang terintegrasi ini memadukan perencanaan strategi, penganggaran akuntansi, sampai dengan pertanggungjawaban, sampai dengan kesatuan tools manajemen. Jadi bukan bagian-bagian yang berdiri sendiri. Di dalam sistem ini ada juga fungsi pengendalian yang mengacu pada 5 elemen COSO, yaitu yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 5 elemen ini penting untuk dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang kita susun, karena tidak hanya berupa dokumen yang ada di atas kertas begitu ya, tetapi ini akan benar-benar terkendali apabila semua 5 elemen ini berjalan dengan baik dan juga dari proses perencanaan hingga penyatuan semua tool manajemen ini dijalankan secara terstruktur dan teratur. Selanjutnya, di poin ketiga, kita akan menjawab terkait dengan adanya perencanaan yang efektif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada sistem perencanaan dan pengendalian manajemen ini, ada juga diperlukan juga perencanaan yang efektif. Yaitu di sini perencanaan yang efektif itu harus menjawab 5 pertanyaan dasar, yaitu what, who, when, why, dan juga how. Jadi apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Terdengar sederhana, tetapi kita akan coba cek satu persatu dari 5 pertanyaan ini. Apakah bisa terjawab dengan jelas setiap ada permasalahan, begitu ya. Selain itu, perencanaan yang baik itu harusnya sangat realistis, ekonomis, fleksibel, dan juga partisipatif. Dan satu hal yang sering terlewat, perencanaan yang baik itu sebaiknya bersifat jangka panjang, yang kalau bisa lebih dari 1 tahun. Makanya seperti RJPP ataupun RKAP itu, RKAP untuk 1 tahun, untuk LJPP biasanya 5 tahun ke depan. Agar suatu perusahaan itu memiliki arah yang jelas dan mengurangi ketidakpastian. Jadi sehingga semua program ataupun rencana di setiap tahunnya itu akan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan tetap on the track begitu ya pada tujuan dan visi misi perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga, kita akan melihat siklus fungsi dari manajemen sendiri pada SPPM ini. Di mana siklus fungsi manajemen atau yang kita kenal biasanya dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, untuk planning sendiri biasanya ini tadi yang untuk jangka pendek kita biasanya menyusun suatu RKAP. Kemudian kalau organizing itu pembagian kerja yang jelas. Jadi pembagian fungsi dan tugas mungkin ya dari bagian yang jelas begitu. Kemudian ada actuating, di sini adalah bagaimana kita menggerakkan orang-orang untuk menjalankan rencana itu. Jadi suatu program sudah disusun dalam RKAP,
kemudian membagi fungsi dan tugasnya oleh bagian-bagian itu, kemudian selanjutnya bagian-bagian itu harus mampu menjalankan rencana untuk mencapai tujuan yang jelas dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, sebelum ke ya, yang terakhir kita akan ada controlling. Di sini biasanya dilakukan dengan report ataupun laporan manajemen secara bulanan, triwulan, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan controlling dengan maksud untuk memonitoring sendiri dari program yang sudah direncanakan, kemudian sudah di-organizing, lalu di-activating atau dijalankan, kemudian di evaluasi ataupun di-controlling gitu ya, dimonitoring sendiri. Nah, keempat fungsi ini harus berjalan secara satu arah hingga selesai sehingga dalam satu putaran berkelanjutan ini nanti akan mampu menguatkan satu sama lain. Kalau planning sudah jelas, kemudian organizing atau perencanaannya, pembagian kerjanya itu sudah pasti, kemudian akan ada tindak lanjut ataupun menggerakkan orang-orang untuk menjalankan program itu dan juga adanya sistem monitoring, ini pasti akan berjalan dengan lebih mudah begitu ya, sehingga semua sistem perencanaan dan juga pengendalian manajemen sendiri dapat berjalan dengan terstruktur dan terarah. Seperti itu. Baik, demikian tadi materi kedua terkait sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga. Baik, untuk materi ketiga di sini, kalau sebelumnya kita membahas tentang materi satu dan materi dua itu terkait dengan hal-hal umum, untuk kali ini kita akan membahas mengenai plantation management, jadi manajemen perkebunan yang sudah khusus begitu ya, di mana di sini akan membahas mengenai hal-hal yang spesifik, membahas terkait dengan industri PTPN sendiri, yaitu perkebunan. Untuk poin yang pertama, mungkin bisa dijelaskan perkebunan itu sendiri merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan on-farm dan juga off-farm. Artinya kebun dan pabrik menjadi satu kesatuan. Dan perkebunan ini biasanya mempunyai tiga fungsi strategis, di antaranya sebagai fungsi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian juga ada fungsi ekologi sebagai konservasi tanah dan air, sekaligus penyerapan dari karbon-karbon, dan juga sebagai fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat atau pemersatu bangsa, begitu ya, boleh diartikan sebagai perekat dengan lingkungan sosial yang ada di sekitar perusahaan itu sendiri. Jadi perkebunan ini bukan hanya produksi dan keuntungan, namun ini juga menjadi bentuk ataupun suatu bentuk ataupun suatu uh, hal yang memiliki peran yang jauh lebih luas daripada hanya untuk produksi dan mencari keuntungan. Seperti itu. Kemudian untuk poin kedua dari plantation management sendiri, di sini kami mendapatkan informasi bahwa uh, terkait dengan usaha ataupun komoditas utama yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, dari apa yang kita dapatkan dari data yang sudah ada pada materi plantation management ini, didapatkan bahwa total area perkebunan Indonesia itu lebih dari 21 juta hektar perkebunan, begitu ya, lahan. Kemudian ternyata dari data yang ada didapatkan bahwa perkebunan di Indonesia ini didominasi oleh perkebunan rakyat, yaitu sebesar 72%. Dan untuk perkebunan besar swasta terdapat 22%, dan juga perkebunan negara, yaitu saat ini yang dimiliki PTPN sendiri, itu hanya kecil begitu ya, ada 6%. Dengan komoditas paling besar diantaranya adalah kelapa sawit sebesar 42%, disusul oleh karet 16%, kemudian aneka tanaman ataupun lain-lain, lalu kakao, kopi, tebu atau gula, dan juga tembakau. Nah, hal ini juga yang menunjukkan bahwa PTPN sendiri itu saat ini masih membutuhkan perkebunan rakyat sendiri ya. Jadi di mana PTPN selain mengelola uh, kebun milik PTPN sendiri, PTPN pun saat ini pun masih mengelola begitu perkebunan-perkebunan yang ada di rakyat sehingga yang dimiliki oleh rakyat gitu ya, ataupun individu yang ada di sekitar perkebunan, sehingga peran sebagai sosial budaya itu menjadi sangat nyata begitu, bahwa kita harus berperan
dalam lingkungan yang ada di sekitar kita untuk menjaga produktivitas perkebunan kita sendiri maupun produktivitas dari perkebunan rakyat yang kita kelola. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga dari plantation management yang didapatkan sendiri dari materi ketiga ini adalah kita mendapati bahwa perkebunan itu merupakan memiliki suatu bisnis yang memiliki karakteristik yang unik dan juga memiliki tantangan bisnis tersendiri. Bisnis itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor yang biasanya di luar dari kendali kita, yaitu diantaranya ada aspek sosial, budaya, politik, kemudian ada juga ketidakpastian produksi karena faktor genetis tanamannya sendiri maupun adanya campur tangan dari pemerintah. Dengan tantangan utama sendiri yaitu produktivitas on farm yang masih rendah, industri pengolahan yang juga belum berkembang optimal dan kualitas SDM perkebunan yang masih perlu terus ditingkatkan, ini menjadi tantangan sendiri juga untuk perkebunan, terutama PT Perkebunan Nusantara juga begitu ya. Namun perlu kita lihat dan sampai dengan saat ini PTPN masih ada dan terus berkembang dan juga PTPN sendiri masih mampu mencatatkan laba gitu ya. Jadi ini juga membuktikan bahwa perusahaan kita sendiri saat ini tuh tidak hanya diam saja begitu ya. Perusahaan ini terus berusaha gitu ya untuk memberikan yang terbaik untuk karyawan dan juga untuk negara begitu. Jadi um, dengan adanya tantangan-tantangan bisnis di depan yang semakin berkembang dan semakin mm, tidak jelas begitu, kita tentunya terus harus bersiap dengan adanya peningkatan kompetensi-kompetensi sendiri dari karyawan-karyawan yang ada, sehingga kita memunculkan inovasi-inovasi sehingga tetap bisa membuat perkebunan dari PTPN sendiri ini dapat terus ada dan existing. Seperti itu. Baik, demikian tadi materi untuk tiga materi dari modul 2 terkait dengan manajemen bisnis. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada modul 3 yang akan kita sampaikan pada kesempatan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih.